Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul utas au yuhibbul atas. Sesungguhnya Allah SWT itu menyukai bersin. Sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai bersin. Wa yakrahu tasauba, dan membenci menguap. Jadi bersin itu Allah suka, kalau menguap itu Allah enggak suka. Fa idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin, wa hamidallaha ta'ala, dan ia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, wa hamidallahu ta'ala, dan memuji Allah Ta'ala, artinya mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika ada seorang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lah yarhamukallah. Maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkan atau yang mendengar ucapan alhamdulillah tadi untuk mendoakan orang yang bersin tadi dengan doa yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Wa amat tasauba fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap, hal itu berasal dari setan. Fa idza tasa'aba hadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, fal yaruddahu mastata', hendaklah ia menahannya semampunya. Jadi kalau kita menguap itu disunahkan untuk ditahan sebisa mungkin. Fa inna ahadakum idza tasa'aba, karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian menguap, dhahika minhu syaitan, syaitan akan tertawa kepada orang itu atau karena itu. Ini hadis pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagi dari hadis ini jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, al-atasu yuhibbuhullah. Bersin itu disukai Allah, li'annahu yadullu 'alan nasyati wal khiffati. Wallahu yuhibbul 'abdal al-hammam fil khairi al-jadda al-qawi. Ya, bersin itu sesuatu yang disukai oleh Allah SWT karena menunjukkan kondisi semangat dan ringannya badan orang itu. Sedangkan Allah itu mencintai hamba yang bersemangat dalam kebaikan, bersungguh-sungguh, dan juga hamba yang kuat. Jadi rahasia dibalik kenapa Allah SWT itu menyukai bersin, kata pensyarah hadis ini, karena bersin itu indikator orang itu semangat. Gitu. Kalau anak kecil bersin, hajing gitu kan. Apa kata orang tua gimana? Cepat gede gitu Pak ya. Gitu. Tanda sehat gitu, tanda sehat. Saya kemarin sempat baca-baca di internet bersin dalam tinjauan medis gitu. Ini nanti ada Pak Dokter, nanti bisa nambahin. Bersin itu sebenarnya apa sih Pak gitu ya? Kok Allah suka gitu. Jadi saya baca-baca di internet, bersin itu secara singkat adalah aktivitas pertahanan tubuh kita gitu, untuk mengusir benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Jadi ketika ada benda asing, itu entah debu atau partikel lain, masuk ke dalam sistem pernafasan kita, lalu terdeteksi oleh saraf atau mungkin bulu hidung, maka saraf itu kemudian akan menginformasikan kepada otak kita bahwasanya ada benda asing masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Lalu otak akan memerintahkan seluruh sistem yang terlibat dalam pernafasan untuk mengusir benda asing itu. Maka ketika kita bersin itu kan tenaganya kuat sekali. Termasuk melibatkan otot-otot perut gitu. Karena itu adalah proses pengusiran benda asing yang menyelinap masuk ke dalam sistem pernafasan kita yang boleh jadi membahayakan paru-paru kita atau saluran pernafasan yang lainnya. Maka ketika kita berhasil bersin, gitu, kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah ini Allah suka. Gitu. Atau rahasia lainnya adalah karena bersin itu tanda atau indikator orang itu semangat atau sehat. Dan Allah secara umum itu menyukai hamba yang bersemangat dalam kebaikan. Yang kedua jemaah sekalian, at-tasa'ubu yuhibbu syaitan li'annahu yadullu 'alal kasali wal futur
Wasyaitanu yu'jibul kaslan ad-dha'if. Menguap itu sesuatu yang disukai oleh setan. Kenapa? Karena orang yang menguap menunjukkan atau mengindikasikan, mencerminkan dia dalam kondisi malas atau kurang semangat. Sedangkan setan itu senang kepada orang yang malas dan juga orang yang lemah. Kalau kita menguap, apapun faktornya, entah menguap karena kurang tidur, atau karena kurang sehat, karena mungkin ada penyakit anemia, atau juga kalau otak kita kekurangan oksigen, misalnya, lalu kita menguap, secara umum ketika orang menguap, itu kan orang akan melihat, oh ngantuk ya. Atau bahkan kita sering mengatakan ketika menguap, aduh capek banget ya, aduh malas banget nih. Jadi orang menguap itu mengindikasikan dia kurang bergairah. Gitu. Termasuk ketika ngaji menguap, itu kan mungkin bisa saja karena bosan gitu kan. Gitu. Karenanya aktivitas ini itu disukai oleh setan. Karena setan itu menyukai orang-orang yang malas dalam kebaikan. Gitu. Yang ketiga, pelajarannya adalah inna tashmital 'atisi haqqun 'ala kulli sami'in. Fa wajibu 'ainin 'ala kulli man sami'a hamidahu ayyushammitah. Mendoakan orang yang bersin adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang mendengarnya. Sehingga yang mendengar ucapan hamdalah dari orang yang bersin, wajib baginya untuk mendoakannya. Jadi ketika ada orang bersin, lalu kemudian orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur bisa bersin, maka kita yang mendengar orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah tadi itu diharuskan untuk mendoakan dengan doa yarhamukallah. Artinya semoga Allah merahmatimu. Gitu. Jadi semua yang mendengar. Semua yang mendengar itu diperintahkan untuk ikut mendoakan orang yang bersin dengan doa yarhamukallah. Itu. Ini sunnahnya. Baik, pelajaran keempat dari hadis pertama tadi, istihbabu raddit tasya'ubi mastata' li'anna syaitana yadhaku minal mutasaiba li'anna syaitana yadhaku minal mutasa'ibi ka'alamatin ala kaslihi wa futurihi. Pelajaran keempat, anjuran untuk menahan menguap sebisa mungkin. Karena setan itu tertawa atau senang kalau melihat orang menguap. Dikarenakan menguap itu indikasi kemalasan atau ketidaksemangatan. Jadi kalau bersin itu biarkan bersin itu keluar, tidak usah ditahan kalau bersin. Tetapi kalau menguap, kata Nabi, itu kita berusaha untuk menahan sebisa mungkin. Jadi misalkan kita menguap, sebisa mungkin ditahan. Jangan, wah, jangan gitu. Jadi ditahan sebisa mungkin. Itu sunnahnya. Supaya setan tidak terlalu kegirangan. Kalau orang menguap, kalau dilebar-lebarin malah ya tambah senang setannya. Gitu ya. Gitu ya. Baik, yang kelima, yang terakhir, idharu hamdillahi ta'ala ala ni'amihi wa minha ni'matul atas. Pelajaran kelima dari hadis pertama, perintah untuk menampakkan pujian kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat bisa bersin. Jadi kita dilatih oleh Nabi SAW supaya kita ini senantiasa menampakkan rasa syukur dan pujian kepada Allah Ta'ala, termasuk aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita. Karena hal-hal yang sepele itu terkadang ternyata sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Gitu. Hal yang kita anggap sepele itu ternyata sesuatu yang mahal sekali, yang luar biasa. Tapi karena keseringan kita lakukan dengan lancar, seolah-olah itu sesuatu yang remeh-temeh. Gitu. Contohnya adalah bersin. Bersin ini ternyata sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa bersin, itu kan kita suka mencoba untuk ngelihat ke atas, ke matahari,
dikilik-kilik gitu ya. Dan tidak nyaman ketika kita tidak bisa bersin. Maka ketika kita bisa bersin, kita disunahkan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan ini berlaku dalam semua hal. Nikmat apapun yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala, kita diberitakan untuk bersyukur. Makan misalnya, makan itu kan sebenarnya aktivitas yang luar biasa. Gitu. Tapi karena kita keseringan, setiap hari itu bisa makan, bisa nelen, itu sehingga kita terkadang tidak sadar bahwasanya dalam aktivitas kita mengunyah makanan dan menelan makanan, itu ternyata di situ ada nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekali Allah mengurangi nikmat itu, kita akan merasakan kelimpungan gitu. Misalnya saya pernah punya teman, ada seorang teman saya itu dilarikan ke rumah sakit gara-gara makan ikan lalu ketulangan. Jadi makan ikan biasa, ada duri yang nyangkut di tenggorokan. Kalau waktu kita kecil kan, kalau nyangkut duri itu kan disuruh makan nasi Pak Bu ya, suruh makan nasi hangat gitu, katanya bisa gitu, nggak tahu benar apa enggak gitu. Teman saya ini pun juga saya yakin sudah mempraktekkan ilmu ini gitu, yaitu dengan cara menelan nasi tapi tidak bisa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hanya gara-gara makan ikan, durinya nyangkut di tenggorokan. Betapa sering kita makan ikan. Mungkin sudah ada ribuan ikan yang kita telan. Dari sejak kecil sampai sekarang mungkin sudah ribuan ikan yang kita makan. Bahkan bisa mungkin puluhan ribu ikan. Apalagi kalau yang suka seafood. Ketika ribuan ikan yang sudah kita makan dan tidak satu pun yang menjadikan kita ketulangan hingga dilarikan ke rumah sakit, itu menunjukkan bahwasanya dalam aktivitas makan itu ada nikmat Allah SWT. Cuman karena keseringan kita makan itu mudah, setiap nyuap kunyah bisa nelen, jadi kita nggak sadar itu adalah nikmat yang luar biasa. Karenanya supaya kita tidak menganggap aktivitas makan itu sesuatu aktivitas yang otomatis, aktivitas biologis biasa, maka kita disunnahkan ketika akan makan baca basmalah, supaya kita ingat bahwa kita bisa makan itu karena nikmat Allah. Makanannya berasal dari Allah Ta'ala, dan aktivitas kita bisa menyuap ke mulut, lalu kita bisa mengunyahnya, lalu bisa menelan dengan mudah, kemudian sistem pencernaan kita pun bisa bekerja dengan baik, itu adalah karena bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa bersin itu sebagai aktivitas biologis semata. Seolah-olah tubuh kita lah yang menciptakan sistem itu. Jangan sampai. Tapi kita harus sadar bahwasanya semua sistem yang bekerja dalam tubuh kita ini, itu adalah sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya umur, gitu, maka sistem ini nanti pelan-pelan mulai mengalami kerusakan. Makanya ketika kita semakin tua, itu kan mulai penyakit itu datang silih berganti. Karena sistem dalam tubuh kita sudah mulai banyak yang error, kira-kira begitu. Ibaratnya kalau kendaraan, kita beli motor kan garasinya cuma 3 tahun, Pak. Kalau mobil kan 5 tahun. Nah, badan kita ini, tubuh kita ini udah dipakai puluhan tahun. Jadi wajar kalau kemudian sudah mulai banyak error atau kerusakan di sana sini. Ini normal. Normal sekali. Dan ini sudah disampaikan Allah Ta'ala jauh-jauh hari, sebagaimana disampaikan dalam surat Yasin. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan ia pada kondisi awal. Gitu. Gimana kondisi awal kita? Ketika kita baru dilahirkan oleh Allah Ta'ala, kita lemah, mudah sakit, gitu. Diajak keluar rumah malam-malam, lupa dipakein kaos kaki, masuk angin, gitu. Makan pedas sedikit, mencret. Minum es, pilek. Waktu kecil kan gitu, Pak ya. Gitu. Rentan penyakit, juga lemah secara fisik.
gitu. Megang gelas jatuh, jalan rambatan. Sekarang kan juga sama Pak nggih, nun sewu sekali nun sewu. Ketika umur kita semakin nambah, itu kan juga kita mulai menjauhi berbagai macam makanan. Makan asin disuruh ngurangi, makanan manis disuruh ngurangi, kacang-kacangan suruh ngurangi. Padahal kita masih suka semua. Gitu. Dikit-dikit sakit. Gitu. Besok hari ini mungkin kolesterol, besok darah tinggi, besok macam-macam. Sehingga tema yang paling sering, tema yang paling sering dibahas oleh kita yang usianya itu sudah 50 tahun ke atas, itu tema yang paling sering tema tentang kesehatan. Tema tentang kesehatan itu paling sering dibahas. Karena memang itu yang akrab dalam keseharian kita. Karena ketika udah usia 50 tahun ke atas, penyakit itu datang arisan. Muter aja. Giliran seperti itu. Muter terus. Itu normal. Jadi kita tidak perlu terlalu galau. Yang penting kita tetap terus bersyukur dan terus bersabar gitu. Bersyukur ketika kita bisa sehat dan bersabar ketika sedang diuji dengan penyakit gitu. Baik, ini jamaah sekalian beberapa pelajaran dari hadis pertama. Kita lanjutkan dulu. Hadis kedua jamaah sekalian, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian bersin, falyakul alhamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Wal yakul lahu akhu aw sahibu, dan hendaklah saudaranya atau temannya mengucapkan kepada orang yang bersin tadi, yarhamukallah. Faida qallahu yarhamukallah, dan jika dia didoakan yarhamukallah, maka hendaklah yang bersin mengucapkan kepada orang yang mendoakan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah SWT memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Jadi ini timbal balik doa ketika orang bersin. Pertama, kalau kita bersin, kita diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Satu. Yang mendengar diperintahkan untuk mendoakan dengan doa yarhamukallah. Nah, terakhir yang bersin mendoakan orang yang telah mendoakan dia dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Itu. Jadi, alhamdulillah yang bersin, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin mendoakan orang yang mendoakan yarhamukallah dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Gitu. Nah, itu timbal balik dari doa untuk orang yang bersin. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, perintah untuk mendoakan orang yang bersin dengan doa yarhamukallah ini hanya berlaku jika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang ada di sekitarnya tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis ketiga ini. Hadis ketiga, an Abi Musa radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu, fa illam yahmadillaha falatushammituhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammitu. Jika salah seorang di antara kalian bersin, gitu, kemudian dia memuji Allah SWT, fashammituhu, maka doakanlah orang yang bersin tadi. Fa ilam yahmadillaha falatashammitu. Namun jika orang yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, falatushammitu, maka kalian tidak perlu
mendoakannya. Jadi mendoakan orang yang bersin dengan doa yarhamukallah itu hanya berlaku untuk orang yang ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin diam aja, maka tidak perlu didoakan dengan doa yarhamukallah. Ini hadis ketiga. Nah, ini ada cerita lucu terjadi di zaman Nabi SAW. Masih terkait dengan bersin. Di hadis keempat dijelaskan, pernah suatu hari ada dua orang yang bersin di dekat Nabi SAW. Yang satu didoakan Nabi, yang satu tidak. Lalu yang tidak didoakan ini protes. Ya Rasulullah, itu si fulan bersin tadi didoain, giliran saya kenapa enggak? Gitu. Lalu kata Nabi, fulan tadi ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, kamu bersin diam aja, jadi enggak saya doain. Ini hadis keempat. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu qol atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ada dua orang laki-laki bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua orang laki-laki bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Lalu Rasul mendoakan salah satu dari keduanya dan tidak mendoakan yang satunya lagi. Faqala alladzi lam yushammituhu, maka berkatalah orang yang tidak didoakan Nabi. Kata orang yang tidak didoakan Nabi, atau safulanun fashammattahu. Fulan tadi bersin dan engkau mendoakannya Rasulullah. Wa atastu falam tushammitni, dan aku juga barusan bersin, tapi kenapa engkau tidak mendoakanku ya Rasulullah? Faqal, maka Rasul pun menjawab, hada hamidallah wa innaka lam tahmadillah, muttafaqun alaih. Kalau dia tadi, fulan tadi, ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kamu kan tidak mengucapkan alhamdulillah, jadi tidak saya doakan. Gitu ya. Jadi para sahabat itu senang banget kalau didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang Yahudi saja itu pernah ngarep didoakan Nabi. Orang Yahudi ini. Ini di hadis yang kelima. Ya, orang Yahudi itu ngarep banget didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yarhamukallah. Karenanya suatu ketika ada sekelompok Yahudi pura-pura bersin di dekat Nabi, biar didoakan dengan doa yarhamukallah. Ini hadis berikutnya. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qol, kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarjuna ayyaqula lahum yarhamukumullah. Fayaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu ada beberapa orang Yahudi yang pura-pura bersin di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain? Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Mereka berharap Nabi akan mendoakan mereka dengan doa yarhamukumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Jadi ada sekelompok Yahudi pura-pura bersin, hajing, padahal nggak ingin bersin. Gitu. Tujuannya cuman supaya Nabi nanti mengucapkan yarhamukallah gitu. Nabi kan pinter. Nah, ketika mereka pura-pura bersin, ini Yahudi, Rasul tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi Rasul mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian biar pada masuk Islam dan memperbaiki kalian, memperbaiki keadaan kalian. Jadi doanya itu bukan doa rahmat, tapi doa supaya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa Nabi. Jadi sahabat pun ngiri ketika enggak didoakan Nabi, bahkan orang Yahudi itu juga ngarep didoain Nabi. Di hadis sebelumnya itu ada sahabat yang protes ketika dia bersin tidak didoakan oleh Nabi. Ini bahkan Yahudi pun ngarep didoakan oleh Nabi SAW. Karena memang didoakan Nabi itu sesuatu luar biasa. Kalau Nabi yang mendoakan, itu kan mungkin bisa kita katakan 99%
itu diijabah oleh Allah SWT. Bahkan ini ada satu hadis lagi, ini sedikit tambahan, tidak terkait dengan bersin. Ini terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Aisyah itu pernah minta didoain oleh Rasulullah SAW. Jadi Aisyah lagi bersama Rasulullah, lagi santai-santai, kelihatan ya bercengkrama lah layaknya suami istri. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, tolong aku didoain dong. Kata Siti Aisyah kepada Rasulullah suaminya. Gitu. Maka Rasul pun mendoakan Aisyah. Apa doanya? Doanya, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma alanat. Doanya adalah Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah berlalu maupun yang akan datang. Dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang dia lakukan secara terbuka. Jadi intinya Rasul mendoakan Aisyah supaya dosanya yang telah lalu diampuni, yang akan datang pun diampuni, baik kesalahan yang dia lakukan tanpa dilihat orang ataupun kesalahan yang dia lakukan dan dilihat orang. Semuanya didoakan oleh Nabi supaya Allah mengampuni semua. Kesannya kan doanya biasa Pak ya. Tapi apa tanggapan Aisyah? Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hujriha min ad-dhahik. Maka Aisyah pun kemudian tertawa, senangnya luar biasa, girang sekali, sampai pokoknya luar biasa senangnya, gembira banget ketika didoakan oleh Nabi SAW dengan doa tadi. Gitu. Karena mendoakan Rasulullah SAW. Sampai Nabi pun heran dengan riangnya atau gembiranya Aisyah mendengar doa beliau. Lalu Nabi tanya kepada Aisyah. Qala laha Rasulullah SAW. Rasul pun bertanya kepada Aisyah. Gitu. Ayasuruki du'ai, apakah doaku bikin kamu bahagia, bikin kamu gembira? Faqalat, maka Aisyah menjawab, wa ma li la yasuruni du'auka. Bagaimana aku tidak bahagia ya Rasulullah, engkau doakan. Gitu. Jadi Aisyah sangat senang sekali ketika Rasul berkenan mendoakan beliau radhiyallahu anha. Gitu. Padahal doanya kelihatannya biasa tentang permohonan ampun kepada Allah untuk kesalahan-kesalahan Aisyah. Tapi Aisyah sangat senang sekali karena yang mendoakan adalah Nabi SAW. Lalu terakhir Rasul menyampaikan kabar gembira buat kita. Kata beliau SAW, wallahi innaha la du'a ili ummati fi kulli salatin. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya doa yang tadi aku baca itu juga doa yang selalu aku baca untuk umatku di setiap sholatku. Gitu. Jadi ternyata Nabi itu setiap sholat itu mendoakan kita semuanya, agar semua dosa-dosa kita itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, yang kita lakukan terang-terang maupun secara terbuka. Gitu. Jadi saking sayangnya Nabi kepada kita umatnya itu, setiap sholat itu beliau mendoakan kita semuanya. Gitu. Ini doa Nabi SAW. Gitu. Nah, ada beberapa sahabat Nabi yang beruntung didoakan secara khusus oleh Nabi SAW. Ya karena yang mendoakan Nabi ya makbul. Misalnya Nabi pernah mendoakan sepupunya yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, pernah di masa kecilnya didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang terkenal sekali. Doanya adalah Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini nanti kalau gede menjadi orang yang ahli agama, yang faqih dalam agama, wa 'alimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya tafsir Quran. Ini doa Nabi untuk siapa? Ibnu Abbas. Didoakan Allahumma faqihu fid dini wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah bocah ini nanti menjadi orang yang faqih dalam agama, yang ahli dalam agama, dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Quran. Maka di usia yang masih remaja, keilmuan Ibnu Abbas dalam tafsir itu sudah setara dengan para sahabat-sahabat yang senior. Ada lagi, satu contoh lagi. Seorang sahabat yang juga beruntung karena pernah didoakan Nabi dengan satu doa khusus, yaitu Anas bin Malik.
Anas bin Malik ini sahabat Nabi SAW yang sekaligus pernah berkhidmat menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dari umur 10 tahun sampai umur 20 ketika Rasul wafat, itu Anas bin Malik berkhidmat untuk senantiasa melayani Nabi tanpa digaji, tanpa digaji. Nah, dia beruntung karena didoakan Nabi dengan sebuah doa. Apa doanya? Doanya Nabi kepada Anas bin Malik adalah Allahumma aktsir malahu wa auladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta anak ini, perbanyak pula anak-anaknya, dan berkahi apapun yang engkau berikan kepadanya. Jadi Anas bin Malik didoakan Nabi, pertama didoakan supaya nanti kalau besar jadi orang kaya, banyak harta. Yang kedua didoakan supaya banyak anak, banyak anak. Yang ketiga didoakan supaya apapun yang Allah berikan kepada Anas itu Allah berkahi. Ya, Nabi yang mendoakan, dikabul. Anas ketika dewasa menjadi orang yang kaya raya, hartanya banyak, anaknya pun banyak. Anak cucunya itu lebih dari 100 orang gitu. Dan umurnya panjang. Umurnya itu 100 tahun lebih. Jadi hartanya banyak, anak cucunya banyak, umurnya pun panjang. Berkah. Itu Anas bin Malik. Jadi memang didoakan Nabi itu sesuatu. Karena ketika ada seorang sahabat bersin gak didoakan, protes, Rasulullah kok saya gak didoain sih? Giliran dia didoain gitu. Ya kamu gak bilang alhamdulillah kok, ya gak saya doain, kata Nabi SAW. Baik, sedikit lagi. Hadis berikutnya jamaah sekalian terkait dengan adab ketika kita bersin. An Nabi radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah SAW idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aghadda biha sautah syakkar rawi. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, idza atasa kana Rasulullah SAW idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Dahulu Rasulullah SAW jika beliau bersin, maka beliau meletakkan tangannya atau kain pada mulut beliau. Jadi dahulu Rasulullah SAW ketika bersin, beliau meletakkan tangan atau meletakkan kainnya pada mulutnya yang mulia. Jadi kalau bersin, Rasul itu menutup mulutnya dengan tangan beliau, acing, atau menggunakan kain. Kalau kita ya mungkin sapu tangan, tapi sekarang udah nggak zamannya sapu tangan Pak ya, pakai tisu gitu. Itu adabnya. Yang pertama. Yang kedua, wa khafadha aghadda biha sautah. Yang kedua adalah merendahkan atau menahan suaranya. Jadi suaranya dilirihkan. Bukan ditahan bersihnya, tapi suaranya yang diusahakan jangan terlalu kenceng. Kan terkadang ada orang yang bercanda, bersin dibikin candaan gini. Haji. Nah itu jangan. Tapi kita bersin tetap bersin secara normal, tapi suaranya kalau bisa dilirihkan. Haji. Jadi agak dilirihkan suaranya. Tapi kalau aktivitas bersihnya tetap dilakukan secara biasa. Hanya suaranya saja yang agak dikecilkan. Baik, terakhir banget. Hadis terakhir terkait dengan adab ketika kita menguap. Hadis terakhir. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, maka hendaklah dia menahannya dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Karena sesungguhnya setan itu akan masuk. Jadi kalau kita menguap, itu disuruh menahan dengan tangan. Gitu. Kalau dalam hadis pertama tadi, fal yaruddahu mastata, hendaknya dia tahan semampunya. Jadi kalau bisa ditahan, menguap itu ditahan. Kalau bersin enggak? Kalau bersin tetap dikeluarkan, cuman suaranya agak dilirihkan dan nutup
mulut dengan tangan atau dengan kain. Tapi kalau menguap, kalau bisa ditahan, ditahan. Bisa pengen menguap. Kalau bisa ditahan, ditahan. Kalau nggak bisa, ditutup mulutnya rapat-rapat supaya setan tidak masuk. Dan saya pernah baca satu artikel, menguap itu ternyata menurut satu survei itu nular, Pak. Jadi menguap itu nular. Kalau ada orang menguap, itu biasanya yang di dekatnya juga ikut menguap. Itu bukan mitos katanya, tapi itu memang ada survei, memang menunjukkan menguap itu nular. Terutama kepada orang yang saling mengenal. Kalau misalkan kita bersihnya dalam sholat, apakah kita juga tetap mengucapkan Alhamdulillah? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang mendengar juga mengucapkan Yarhamukallah? Gitu Bang ya? Oke. Pertama, untuk yang bersin. Misalkan kita sholat, wajing. Kita tetap mengucapkan Alhamdulillah. Kitanya yang bersin, tetap diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah dan tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena bacaan Alhamdulillah, segala puji milik Allah, itu juga bagian dari bacaan yang biasa kita baca dalam sholat. Jadi, apa yang kita ucapkan dengan Alhamdulillah ini tidak keluar dari bacaan sholat gitu. Kan kita kalau sholat baca Alhamdulillah kan? Gitu. Maka yang bersin itu tetap diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah meskipun di dalam sholat. Tetapi yang mendengar jamaah kanan kirinya, belakangnya, depannya tidak perlu mengucapkan Yarhamukallah. Kenapa tidak perlu mengucapkan Yarhamukallah? Karena ketika yang mendengar itu mengucapkan Yarhamukallah, itu sudah seperti dia berkomunikasi dengan orang lain. Kalau mengucapkan Alhamdulillah kan mengucapin sendiri kan? Alhamdulillah seperti kita baca sendiri, baca bacaan sholat. Dan bacaannya pun juga bacaan yang juga bagian dari bacaan Al-Fatihah gitu. Maka tetap diperintahkan. Tapi kalau mendengar, yang mendengar tidak perlu mengucapkan Yarhamukallah. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Yarhamukallah, itu seolah-olah kita berkomunikasi dengan orang yang bersin. Karena artinya kan semoga Allah merahmati engkau. Jadi dalam hal ini ketika kita mengucapkan Yarhamukallah, kita sedang berkomunikasi dengan orang yang bersin. Nah, sedangkan dalam sholat itu tidak boleh kita berkomunikasi dengan orang. Gitu. Baik, demikian jamaah sekalian. Semoga manfaat kita semuanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.